Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'i ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il ulama'il amilin wa ila jami'il awliya hasanila jami'a abaina wa ummahatina wa masyaihina wa masyaih masyana wa na'ususan ila Sayyid Muhammad Ali Ashabani wa sanala jami'il mustami'in wa jami'il Sayyidillahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Al-Muhadaratul Ula, Fatihatul Kitab, Makkiyatun wa ayatuha sab'un bil ijma'. Pada muhadarah yang pertama ini kita akan membacakan tentang Fatihatul Kitab, yaitu surat Fatihah. Surat Fatihah itu disebut surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Wa ayatuha sab'un, adapun ayat-ayatnya surat Fatihah itu ada 7 bil ijma' dengan menurut ijma'. Hadhihi suratul karimah. Adapun surat yang mulia ini yaitu surat Al-Fatihah. Laha iddatu asma. Itu tetap bagi surat Al-Fatihah terdapat hitungan beberapa nama. Istahara yang masyhur minha, dari beberapa nama itu mayali, sesuatu yang berikut ini. Artinya bahwa surat Al-Fatihah ini mempunyai banyak nama. Yang masyhur di antara nama-nama itu yaitu yang akan dijelaskan oleh mu'allif pada berikut ini. Awalan, yang pertama Al-Fatihah, disebut sebagai surat Fatihah. Kenapa disebut sebagai surat Fatihah? Liftitahil kitabil aziz biha, karena menjadi pembuka kitab yang mulia yaitu Al-Quranul Karim biha, dengan Fatihah. Jadi karena surat Fatihah menjadi pembuka daripada kitab suci Al-Quran, maka surat itu disebut dengan Al-Fatihah. Haitsu innaha awwalul Quran fit tartibil ma'hud la fin nuzul. Sekiranya sesungguhnya surat Al-Fatihah yaitu awalnya kitab suci Al-Quran di dalam urut-urutannya, di dalam tertibnya yang telah diketahui. Yaitu kalau kita membuka kitab suci Al-Quran, maka yang pertama kita buka, maka disitulah terdapat surat Al-Fatihah. La fin nusul, bukan di dalam turunnya ayat. Sebab yang kalau turunnya ayat, yang pertama kali turun ayat Al-Quran itu adalah surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qala Ibnu Jarir At-Tabari, berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, sumiyat Fatihatul Kitab li'annaha yuftahu bi kitabatiha al-masahifu wa yuqra'u biha fis salawat.
Menurut Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu yang mempunyai kitab Jami'ul Ahkam At-Tabari yang banyak jilid yang mentafsiri kitab suci Al-Quran. Menurut beliau, sumiyat Fatihatul Kitab diberi nama dengan sebutan Fatihatul Kitab li'annaha yuftahu bi kitabatiha al-masahif, karena beberapa mushaf itu dibuka dengan menulis surat Al-Fatihah lebih dulu. Wa yuqra'u biha fis salawat, dan surat Fatihah itu dibaca di dalam setiap sholat. Bahkan Rasulullah bersabda, la sholat tabi duni qiraatil Fatihah, artinya sholat itu dianggap tidak sah ketika tidak membaca surat Al-Fatihah. Karena itu disebut Fatihatul Kitab. Tsaniyan Ummul Kitab. Yang kedua, surat Al-Fatihah itu disebut sebagai Ummul Kitab. Nah, itu kalau kita biasanya membuka sebuah halaqah, maka kita mulai dengan pembacaan Ummul Kitab. Kenapa disebut sebagai Ummul Kitab? Listimaliha alal maqasidil asasiyah lil kitabil aziz. Karena surat Al-Fatihah itu memuat beberapa tujuan-tujuan dasar bagi kitab yang mulia. Artinya tujuan-tujuan dasar isi kandungan kitab suci Al-Quran itu termuat di dalam surat Al-Fatihah. Karena itu fafiha as-sana'u 'alallahi jalla wa ala. Maka di dalam surat Al-Fatihah itu terdapat pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha itsbat rububiyah, dan di dalam surat Al-Fatihah itu juga terdapat penetapan rububiyah, ketuhanan. Di sana disebutkan alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Maka ayat yang berupa alhamdulillahi rabbil alamin itu menunjukkan bahwa segala puji dalam bentuk apapun itu semuanya hanyalah milik Allah. Nah, ini adalah pujian kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim juga seperti itu. Wa fiha, dan di dalam surat Al-Fatihah at-ta'abbud bi amrillahi subhanahu wa nahyi. Terdapat ibadah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan. Artinya melakukan perintah-perintah Allah di dalam surat Al-Fatihah itu juga disebutkan, dan menjauhi larangan-larangan Allah di dalam surat Al-Fatihah itu juga dimuat. Karena itulah maka melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu juga disebut sebagai ibadah. Nah, ini yang tertera dalam surat Al-Fatihah. Wa fiha talabul hidayah was sabat alal iman. Dan di dalam surat Al-Fatihah juga terdapat tuntutan hidayah, artinya memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabati, dan ketetapan alal iman, terhadap keimanan. Artinya dalam surat Al-Fatihah itu juga menerangkan tentang bagaimana caranya kita memohon hidayah kepada Allah dan memohon ketetapan iman kepada Allah. Maka dalam surat Al-Fatihah itu juga termuat. Wa fiha al-ahbaru an qasasil umamis sabiqin. Dan di dalam surat Al-Fatihah terdapat beberapa kabar dari cerita-cerita umat yang terdahulu. Nah, karena itu di sana ada siratal ladzina an'amta alaihim. Maka alladzina an'amta alaihim itu adalah menerangkan tentang beberapa orang yang diberi nikmat oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, selain orang yang dimurkai oleh Allah dan orang yang tersesat. Maka di sana juga terdapat cerita-cerita orang Yahudi dan cerita-cerita orang Nasrani. Wa fiha ittila'u ala ma'arijis su'ada.
Dan di dalam surat Al-Fatihah itu juga kita mempelajari tentang tangga-tangga orang yang bahagia, wa manazilil asqiya, dan juga tentang tempat-tempatnya orang yang celaka. Ila ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Artinya banyak sekali kandungan-kandungan yang terdapat dalam surat Al-Fatihah. Fahiyya, maka adapun surat Al-Fatihah itu kal ummi, seperti seorang ibu, bin nisbati libaqiyati suwaril karimah, dengan dinisbatkan kepada beberapa surat-surat yang mulia. Artinya bahwa kandungan makna kitab suci Al-Quran itu semuanya ada di dalam surat Al-Fatihah itu. Dengan demikian maka orang yang mengerti tentang maknanya surat Al-Fatihah, maka melakukan apapun, menginginkan apapun, ingin terkabul hajatnya, permintaannya dan lain sebagainya, semuanya itu sudah ada di dalam surat Al-Fatihah. Wal Arabu, adapun orang Arab tusami itu menyebut kulla amrin jami'in umman. Karena orang Arab itu setiap ada perkara yang bisa mengumpulkan segala sesuatu, maka itu disebut umman. Karena itulah fatakulu, maka berkata orang Arab, limakkatil mukarramah, pada Mekah mukarramah ummal qura. Jadi Mekah mukarramah itu disebut sebagai ummal qura, yaitu ibunya wilayah, desa kalau li'anna ghairaha taba'alaha, karena selainnya Mekah itu ikut kepada Mekah. Wa tusammi rayatal harab umman, dan orang Arab juga menyebutkan bendera perangan itu sebagai umman, sebagai ibu. Kenapa? Litaqaddumiha wattiba'il jaysh laha, karena bendera itu mesti ada di depan dan tentara itu, pasukan itu akan mengikuti bendera itu. Karena itu bendera ini disebut sebagai umman itu. Wa yuqalu lil ardi ummun li'annaha tajma'ul khalaiqa fi batniha, dan juga bumi itu disebut sebagai ummun, sebagai ibu. Kenapa? Karena bumi itu mengumpulkan semua makhluk dalam perutnya. Jadi semua makhluk itu ada di bumi itu. Qala syair, berkata si syair, fal ardu ma'kiluna wa kanat ummana fiha maqabiruna wa fiha nuwallad. Adapun bumi itu adalah tempat berlindung kita, dan ada bumi itu menjadi ibu kita. Fiha maqabiruna wa fiha nuwallad, karena di dalam bumi terdapat kuburan-kuburan kita, dan juga di atas bumi kita dilahirkan. Karena bumi itu yang menjadi tempat segala-galanya, sehingga bumi itu disebut sebagai ibu. Begitu juga surat Al-Fatihah. Salisan, yang nomor 3, surat Al-Fatihah itu disebut sebagai as-sab'ul mathani. Kenapa disebut sab'ul mathani? Li'annaha sab'u ayatin tusanna fis shalah ay tukarraru wa tu'adu. Karena surat Al-Fatihah itu terdapat 7 ayat yang diulang-ulang di dalam sholat. Fal musalli yakrauha fi kulli raka'atin min raka'atis sholat. Maka orang yang sholat selalu membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat dari beberapa rakaat-rakaatnya sholat. Maka ketika ada satu rakaat yang di sana tidak membaca surat Al-Fatihah, maka dianggap tidak sah. Karena itulah disebut sab'ul mathani. Wa qad ruwiya, dan sungguh telah diriwayatkan anjam'in dari segolongan minas sahabah, dari sahabat, annahum, sesungguhnya para sahabat, fassaru itu mentafsiri kaulahu, pada firman Allah Ta'ala, walaqad atainaka sab'an minal mathani, dan sungguh aku telah memberikan kepada engkau Muhammad, kata Allah, sab'an minal mathani. Sab'an minal mathani ini apa? Bi'annal murada bisab'il mathani suratul Fatihah,
yaitu yang dikehendaki dengan sab'ul matsani adalah surat Al-Fatihah. Li'anha sab'u ayatin bi ijma'il qurra wal ulama. Karena sesungguhnya surat Fatihah itu ada 7 ayat menurut ijma'nya para qurra dan para ulama. Itu nama yang ketiga. Waqad dzakara al-allama al-Qurtubi fi tafsirihi al-jami'u li ahkamil Qur'an. Dan sungguh telah menyebut, yaitu orang yang sangat alim, Imam Qurtubi di dalam kitab tafsirnya yang bernama Al-Jami' li ahkamil Qur'an, anna li hadhihi surah ithnai asyara isman. Sesungguhnya bagi surat ini, yaitu surat Al-Fatihah, itu terdapat 12 nama. Minha, di antara namanya adalah Asy-Syifa. Nah, disebut Asy-Syifa. Syifa itu obat, penyembuh. Karena itu kalau biasanya kalau dimintai doa untuk mengobati sakit, ya cukup bacakan surat Al-Fatihah. Nah, kenapa dibacakan surat Al-Fatihah? Karena surat Al-Fatihah juga disebut syifa, yaitu disebut obat. Nah, kalau yakin ya sembuh. Al-Wafiyah, nah, juga disebut Al-Wafiyah. Al-Wafiyah itu sesuatu yang memenuhi. Jadi kalau kita ingin terpenuhi segala sesuatunya, sebetulnya kalau kita ngerti dengan makna daripada surat Al-Fatihah, cukup dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Kafiyah, disebut Al-Kafiyah, yaitu mencukupi. Nah, maka kalau kita ingin dicukupi oleh Allah, sebetulnya ya kita istiqomah membaca surat Al-Fatihah. Al-Asas disebut dasar, karena memang semua makna Al-Quran itu ada di surat Al-Fatihah. Alhamdulillah disebut alhamdulillah karena memang diawali dengan memuji kepada Allah. Ila akhir ma dzakarahu, sampai akhirnya sesuatu yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi ada 12 nama. Mimma ruwiya imma bitauqifin minan nabi au bi ijtihadin minas sahabatil kiram. Dari satu yang diriwayatkan, baik riwayatnya itu secara tauqifiyah dari nabi. Tauqifiyah itu berarti diriwayatkan langsung dari nabi. Au bi ijtihadin minas sahabatil kiram, atau melalui ijtihad daripada para sahabat-sahabat yang mulia. Artinya para sahabat itu juga mengadakan penelitian. Surat Al-Fatihah itu apa sih kandungan maknanya, dan apa sih kelebihan-kelebihannya, maka dianalisa oleh para sahabat sehingga banyak nama itu jadinya. Wa dzakara Al-Alusi, dan menyebutkan Imam Al-Alusi, anna ba'dal ulama, sesungguhnya sebagian para ulama, awsalaha ila niyafin wa isrina isman, itu menyampaikan nama-nama surat Al-Fatihah itu sampai 20 lebih nama. Jadi namanya surat Al-Fatihah itu sampai 20 lebih nama. Wa addadaha fi tafsirihi al-musamma Ruhul Ma'ani. Dan menghitungnya nama-nama yang sampai lebih 20 itu Imam Alusi dalam kitab tafsirnya yang disebut dengan kitab Ruhul Ma'ani. Artinya bahwa surat Al-Fatihah itu jelas memiliki banyak kelebihan, sehingga dari sisi namanya pun juga sampai oleh para ulama diteliti ada 20 lebih nama. Karena itulah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan surat Al-Fatihah itu dengan sungguh-sungguh, sehingga dengan barokahnya surat Al-Fatihah itu maka hidup kita dilindungi oleh Allah, dibarokahi oleh Allah. Bahkan Kiai Abdul Hamid Pasuruan itu diantara amaliyahnya adalah membaca surat Al-Fatihah itu satu hari satu malam sebanyak 100 kali, dibagi dalam 5 waktu. Jadi di waktu duhur itu ada yang 5 waktu itu 20 kali 20 kali, berarti 20 kali 5 jumlahnya 100. Bahkan ada yang 40, 30, 20 seperti itu, sehingga sampai jumlahnya 100. Itu diamalkan dengan istiqomah oleh Kiai Abdul Hamid, sehingga
beliau pernah menyampaikan bahwa ketika orang itu istiqomah membaca surat Al-Fatihah satu hari satu malam itu 100 kali, maka akan diberi sebuah keajaiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya keajaiban itu dari banyak sisi. Kadangkala keluarganya diberi barokah, hartanya diberi barokah, kehidupannya selalu dibimbing oleh Allah bibarakati surat Al-Fatihah. Nah, ma warada fi fadli suratil Fatihah, sesuatu yang sampai di dalam menerangkan keutamaan daripada surat Al-Fatihah. Artinya ini akan menerangkan keutamaan-keutamaan yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Awalan, yang pertama, rawa Al-Bukhari fi sahihi, Imam Bukhari meriwayatkan di dalam kitab sahihnya, an Abi Sa'id bil Mu'alla radhiyallahu anhu annahu qala, sesungguhnya Abi Sa'id berkata, kuntu usalli fil masjid, kuntu ada aku usalli itu salat fil masjid, di dalam masjid. Ketika dia salat, fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah memanggilku. Falam ajib hatta sallaitu, maka aku tidak menjawab panggilan Rasulullah karena waktu itu aku sedang salat. Tsumma ataituhu, kemudian setelah selesai salat, maka si Abi Sa'id ini mendatangi Rasulullah. Faqala, maka bersabda Rasulullah, mana aka antatiyah, apa yang melarangmu untuk mendatangiku? Artinya dipanggil kok tidak datang-datang. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, inni kuntu usalli, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku waktu itu dalam keadaan sholat. Faqala, maka bersabda Rasulullah, alam yakul Allah, apakah Allah tidak berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah Allah dan Rasulnya ketika apabila mereka memanggil kalian. Artinya, apakah kamu tidak membaca ayat itu? Gitulah. Makalah kemudian Rasulullah bersabda, la'u'allimannaka suratan hiya a'damus suwar fil Qur'an qabla an tahruja minal masjid. Kata Rasulullah, aku akan mengajarkan engkau satu surat, yang surat itu adalah merupakan surat yang paling agung yang ada di dalam kitab suci Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid ini. Summa akhadha biyadayya, kemudian Rasulullah memegang kedua tanganku. Falamma arada ayyahruja, maka ketika Rasulullah berkehendak akan keluar, kultu, maka aku berkata lahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alam takul la'u'allimannaka suratan hiya a'damu suratin fil Qur'an. Apakah engkau tadi tidak bersabda, wahai Rasul, bahwa engkau katanya akan memberi pelajaran kepadaku, akan mengajarkan kepadaku satu surat, yang surat itu adalah surat paling agung di dalam Al-Quran. Qala, maka Rasulullah bersabda, alhamdulillahi rabbil alamin hiya asab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Rasulullah bersabda, surat yang paling agung tadi itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu diantara dalil yang menunjukkan keutamaan daripada surat Al-Fatihah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam hadisnya. Sanian, yang kedua, dalil yang kedua yang menunjukkan keutamaan daripada surat Al-Fatihah. Warawa al-Imam Ahmad fi musnadihi anna Ubay bin Ka'ab qara'a 'alan nabi ummal Qur'an. Imam Ahmad di dalam kitab Mustadnya meriwayatkan
bahwa sesungguhnya Ubay bin Ka'ab membacakan Ummul Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, ma unzila fit Taurat wala fil Injil wala fis Zabur wala fil Furqan misluha hiya asabul mathani wal Qur'anil azim allati utitu. Rasulullah bersabda, tidak diturunkan di dalam kitab Taurat dan juga tidak diturunkan di dalam kitab Injil dan juga di dalam kitab Zabur dan juga di dalam kitab Al-Furqan, yaitu kitab Al-Quran, yang sepadan dengan surat itu, yaitu surat As-Sab'ul Mathani. Nah, ini juga dalil yang kedua yang menunjukkan keutamaan daripada surat Al-Fatihah. Salisan, yang nomor 3, warawa Muslim fi sahihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Ibnu Abbas berkata, bainama Jibril alaihissalam qa'ada indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika malaikat Jibril itu duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'an naqidan min fauqihi, maka Rasul mendengarkan suara dari atasnya, farafa'a ra'sahu. Jadi karena mendengar suara di atas, maka Rasulullah mengangkat kepalanya. Faqala, hada babun minas sama, ini adalah pintu dari langit. Futiha al yauma lam yuftah qattu illal yaum, dibuka pada hari ini pintu langit yang mana tidak akan pernah dibuka sama sekali kecuali hari ini. Fanazala minhu malakun, maka turunlah dari langit, ketika pintu langit terbuka maka turunlah dari langit malaikat. Faqala, hadza malakun nazala ilal ardi, maka ini adalah malaikat yang turun ke bumi. Lam yanzil qattu illal yauma, yang mana malaikat ini tidak akan pernah turun sama sekali kecuali hari ini. Fasallama, maka kemudian mengucapkan salam. Wa qala abshir binuraini qad utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, berbahagialah dengan 2 cahaya yang engkau akan diberi 2 cahaya itu, yang mana nabi sebelum engkau, kata malaikat, tidak pernah diberi itu. Fatihatul kitab wa khawatim suratil Baqarah, yaitu surat Al-Fatihah dan akhir daripada surat Al-Baqarah. Artinya begini, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah itu memiliki banyak keutamaan, juga akhir daripada surat Al-Baqarah. Akhir daripada surat Al-Baqarah itu mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tu'tu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Nah, itu akhir surat Al-Baqarah. Ini mempunyai beberapa keutamaan. Nah, dengan adanya dalil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Karena itulah maka oleh para ulama surat Al-Fatihah dengan akhir surat Al-Baqarah itu dijadikan wirid, dijadikan bacaan rutin oleh para beliau, karena memang memiliki banyak kelebihan-kelebihan dan keutamaan. Yang penting kita ini tidak usah apa sih kelebihannya, kalau baca itu terus bisa apa, lain tidak penting. Jadi yang penting kita beriman, yakin bahwa akhir surat Al-Baqarah dengan surat Al-Fatihah ini memiliki banyak kelebihan dengan bukti, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Karena ini hadis sahih, maka kita yakin kebenarannya. Sudah, gitu aja. Adapun nanti kita mau dapat apa, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita dikasih tahu, oh ini nanti kamu akan mendapatkan begini, maka kita sering mendikte kepada Allah. Nah, ini kan tidak bagus juga gitu. Jadi yang penting yakin, kita amalkan. Hadhihi as-sahih riwayat allati waradat fi fadli suratil Fatihah. Adapun ini adalah riwayat yang paling sahih
yang menerangkan tentang keutamaan surat Al-Fatihah, yaitu 3 riwayat tadi itu. Waqad waradat riwayatun ukhra ghairu hadi minha ma huwa sahihun wa minha ma huwa dhaifun wa fi ma dzakarna ghaniyatan anit ta'wil wallahul muwaffiq. Artinya begini, 3 yang disebutkan tadi itu adalah riwayat paling sahih yang menerangkan tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Walaupun banyak selain 3 ini yang menerangkan tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Baik ada yang sahih dan juga ada yang dhaif. Tapi mu'allif tidak perlu memperpanjang itu. Cukup dengan mengambil riwayat 3 ini, maka kita sudah yakin bahwa surat Al-Fatihah itu memiliki banyak kelebihan dan keutamaan. Tambihun fi fadaili ba'di suwar. Dzakara al-allama al-Qurtubi fi tafsirihi al-jami'i li ahkamil Qur'an baban khassat. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li ahkamil Qur'an menyebutkan bab khusus. Nabbaha fihi ala ahadis, yang mana di dalam bab yang khusus itu Imam Al-Qurtubi memberikan peringatan tentang beberapa hadis wutiat fi fadli suratil Quran yang menerangkan tentang keutamaan beberapa surat Al-Quran. Wa nahnu najtazi'u min kalamihi bi ba'dil fuqarat. Maka kata Syekh Ali As-Sabuni, aku mengambil cukup dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi pada sebagian paragraf aja. Jadi banyak sekali, tapi aku mengambil sedikit aja tentang ungkapan-ungkapan Imam Al-Qurtubi yang menerangkan tentang keutamaan sebagian surat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Yang terkenal diantaranya ada surat 7. Nah, surat 7 itu kan yaitu surat Sajadah, surat Yasin, surat Ad-Dukhan, surat Waqi'ah, surat Al-Mulk, dan surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj dan surat Al-Waqi'ah. Nah ini di antaranya 7 surat itu. Itu kami masih kecil dulu pernah diajarkan suruh rutin membaca itu. Itu di antaranya. Banyak lagi surat-surat yang lain gitu. Qala rahimahullah laltifata lima wada'ahul wadi'un wa talaqahul muhtalikun minal ahadis al-kadibah wal ahbaril batila fi fadli suwaril Qur'an wa gairdalika min fadailil amal. Qadir takabaha jama'atun kasiratun ihtalafat aghraduhum wa maqasidum fi irtikabiha. Imam Qurtubi berkata, kita tidak perlu menoleh atau menghiraukan kepada apa yang disampaikan oleh banyak orang dari beberapa hadis yang tidak benar. Nah, di sini al-kadhibah itu bohong. Nah, kita kan mau menyebut hadis bohong itu kan enggak. Jadi hadis yang kurang benar. Dan khabar-khabar yang batil yang menerangkan tentang keutamaan beberapa surat Al-Quran dan beberapa fadailul amal, yaitu keutamaan-keutamaan beramal, yang mana oleh mereka ditulis dengan tujuan yang bermacam-macam. Artinya tujuannya itu ada yang kalanya ingin menipu kepada umat, tujuannya itu adalah ingin mengelabui dan lain sebagainya. Faminhum qaumun minas zanadiqah. Di antara mereka yang sering menyampaikan beberapa keterangan menerangkan tentang keutamaan beberapa surat itu adalah kaum zindik. Wadau ahadis, mereka itu menulis beberapa hadis liwaqi'u bidzalika asyakka fi qulubin nas. Jadi mereka menulis dalil itu agar manusia itu hatinya terjadi keraguan. Jadi kalau melihat ini, maka kita ketika mempelajari sebuah hasanah keilmuan, baik itu berbentuk kitab atau tidak, maka kita perlu penelitian yang mendalam. Karena banyak dalil-dalil atau yang sebetulnya bukan hadis disebut sebagai hadis,
yang tujuannya itu untuk membuat keraguan dalam hati umat ini. Wa minhum qaumun wadau al hadis liha wa yad'unan nas ilaihi. Sebagian dari mereka ada kaum yang menulis hadis karena untuk menyesuaikan keinginannya agar manusia itu ikut kepada dia tapi sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Nah, ini banyak di zaman akhir itu banyak. Artinya banyak itu begini, ada sebuah golongan itu menyampaikan sebuah hadis, yang hadis itu maknanya yang sesuai dengan mereka aja. Kalau tidak sesuai dianggap dhaif, kalau yang sesuai dianggap sahih. Nah, ini kan juga terjadi di akhir zaman. Hatta qala syaikhun min syuyuhil hawaris ba'da antaba, sehingga berkata seorang guru dari beberapa guru kaum Hawarid setelah mereka tobat, setelah dia tobat. Jadi ada sebagian guru kaum Hawarid setelah tobat itu berkata begini, inna kunna idha hawaina amran sayyarnahu hadisan. Sesungguhnya kami apabila menginginkan sesuatu, maka kami jadikan keinginan itu, kami tulis dalam buku dan kami jadikan sebuah hadis. Ini kan hadis yang bohong gitu. Jadi dia nulis hadis yang tujuannya untuk membohongi umat. Itu sudah mulai banyak. Maka dari itu sekarang itu perlu, kalau beli kitab sekalipun, nah, kitab ini yang cetakan akhir-akhir ini kita juga perlu waspada. Karena ada beberapa kalimat-kalimat itu yang dirubah. Beberapa kalimat yang dirubah, apalagi cetakan-cetakan yang akhir ini, sehingga para ustadz yang memang mempelajari kitab itu juga harus selektif untuk akhir zaman. Bahkan yang terkenal dalam dalam Google yang Al-Mishkat dan yang di sana tersimpan banyak kitab itu ya. Itu juga perlu kita mempelajari dulu dan kita tanyakan dulu pada seorang guru. Tidak langsung dari Google karena ada hadis katanya terus diambil. Betulkah itu hadis atau tidak? Nah, ini kan perlu penelitian juga. Jadi tidak asal nemu di Google terus ada qala Rasulullah terus dianggap hadis gitu. Karena ya ini orang Khawarij sudah ngaku ketika dia tobat. Kami itu kalau menginginkan sesuatu, maka kami nulis sebuah ungkapan dan kami jadikan hadis itu. Loh, kalau orang awam kan gak ngerti, asal tulisannya Arab sudah dianggap hadis. Asal tulisannya Arab, kitab kuning katanya dianggap dalil. Ini kan repot sudah kalau begitu. Maka ilmu itu perlu kita kawal, artinya kita perlu banyak mempelajari banyak ilmu untuk mempertahankan ilmu-ilmu Islam yang benar-benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum jama'atun wada'u al-hadis hisbatan ay liwajhillah kama zamu. Ada juga sebagian dari mereka seorang jamaah yang menulis hadis itu yang tujuannya karena Allah. Sebagaimana prasangka mereka. Jadi aku nulis ini lillahi ta'ala. Nah, katanya mereka. Yad'unan nasa ila fadailil a'mal. Mereka mengajak berdakwah kepada manusia untuk melakukan amal-amal keutamaan. Kama fa'ala Nuhul al-Marzawi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nuh al-Marzawi. Haitsu kana yadau ahadits fi fadli suwaril Quran suratan. Yang mana dia Nuh al-Marzawi ini menulis beberapa hadis yang menerangkan tentang keutamaan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Falamma su'ila an dzalik, maka ketika dia ditanya, qala, maka dia berkata, inni ra'aitun nasa qad aradu anil Quran. Aku melihat manusia itu sudah mulai berpaling kepada Al-Quran. Wastaghallu bi fiqhi Abi Hanifah. Dan mereka manusia itu sibuk dengan fikihnya Abi Hanifah katanya. Wa maghazi Ibni Ishaq, dan sejarah-sejarah yang ditulis oleh Ibni Ishaq. Karena
umat ini yang banyak terpengaruh sibuk dengan mempelajari fikihnya Abi Hanifah, maka fawada'tu hadzal hadis hisbatan, maka aku tulis hadis ini agar mereka kembali kepada Al-Quran. Jadi bahasa kembali kepada Al-Quran itu bukan hanya sekarang sebetulnya. Dulu itu sudah ada. Ayo kita kembali kepada Al-Quran. Gitu loh. Jadi melihat umat itu kok rajin ngaji kepada ulama, rajin ngaji kitab kuning. Wah ini kok kesana semua, maka kita menyampaikan sebuah ungkapan, ayo kita kembali kepada Al-Quran. Sehingga nulis barang siapa yang tidak menyampaikan hukum dengan Al-Quran, maka termasuk orang-orang kafir. Lah ini kan repot sudah kalau begitu. Itulah. Jadi ada sebagian jamaah itu yang menurut dia katanya lillahi ta'ala. Padahal tujuannya biar mereka tidak ikut Abi Hanifah. Lah kan repot kalau sudah begitu. Ini banyak umat sekarang juga ada yang model seperti itu. Agar mereka tidak yakin kepada Nahdlatul Ulama, maka aku tulis sebuah ungkapan, ayo kembali kepada Al-Quran, karena Nahdlatul Ulama banyak bid'ahnya. Nah ini kan repot lagi. Itulah. Jadi banyak ungkapan yang model seperti itu. Summa qala rahimahullah, fahadha mimma wadahu adda'uddin wa zinadaqatul muslimin fi bab targhib wa tarhib. Maka waspadalah atau takutlah kalian dari sesuatu yang ditulis oleh musuh-musuh agama. Bab musuh agama itu juga pintar nulis. Orang mustasyrik itu orang orientalis. Itu juga hafal Quran banyak. Bahkan ada seorang wanita di Cordova, itu seorang Katolik, itu hafal tafsirnya surat Al-Fatihah. Dia mahir tafsirnya surat Al-Fatihah. Cuma karena mereka mempelajari semua itu tujuan mencari kelemahan daripada agama Islam itu sendiri, maka ilmu yang dia pahami tidak bermanfaat, maka dijadikan media untuk menyesatkan kepada umat. Dan karena itulah maka dibutuhkan ustadz-ustadz yang betul-betul ikhlas. Fi bab targhib wa tarhib wa ghairi dzalik. Wa adamuhum dararan aqwam minal mansubin ilal zuhdi wa daw al hadis hibatan fi mazhamu. Artinya banyak tulisan mereka yang menerangkan tentang targhib dan tarhib. Targhib itu sesuatu yang memberikan kesenangan, ya ketertarikan, dan sesuatu yang memberikan peringatan-peringatan. Nah, dia tulisannya Arab, cuma yang nulis golongan mereka. Yang paling bahaya lagi itu yang mereka menulis tentang masalah tasawuf zuhud. Ini yang disampaikan di Imam Qurtubi. Yang mereka mengatakan bahwa itu ditulis karena Allah Ta'ala. Fataqabbalan nas maudu'atim sikatan minhum bihim wa hukunan ilaihim fadallu wa adallu. Maka manusia terbawa oleh ungkapan-ungkapan mereka, maka tersesatlah mereka dan menyesatkan kepada yang lain. Nah ini karena itulah maka apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, bahwa ketika kita mempelajari ilmu agama ini harus memiliki sanad yang sambung kepada Rasulullah. Itu adalah satu-satunya ilmu yang sikoh, yang bisa dipercaya kebenarannya. Istilahnya Pak Said Akil Sirot itu, minimal kita ini mendekati sebuah kebenaran. Buktinya apa? Buktinya saya belajar kepada seorang guru, guru saya belajar pada gurunya, gurunya, sambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang penting sekarang yang perlu kita pegang. Karena kalau tidak begitu, sekarang ini zaman akhir. Zaman akhir itu putih bisa jadi hitam, hitam bisa jadi putih. Gitu loh. Banyak orang menyampaikan masalah ilmu, berkata bahwa ini ilmu, bahwa ini dalil. Cuma karena yang menerima ini tidak ngerti, sehingga iya saja dan mengikuti. Karena itulah maka menurut kami untuk kewaspadaan ini yang paling penting kita ikut kepada seorang guru yang jelas-jelas saja. Siapakah guru yang jelas-jelas saja? Yaitu golongan-golongan yang mayoritas ini. Tidak mungkinlah ribuan, ratusan ribu para ulama itu bohong semua, itu kan tidak mungkin gitu. Kalau kami gitu aja. Sehingga kalau ajaran ini kenapa dilakukan sampai sekarang?
Oh, karena banyak ulama sebanyak ini melakukan semua, nggak mungkin lah mereka itu sepakat dalam kebohongan ini. Contoh kayak tahlil, peringatan maulid dan lain sebagainya. Itu kan semua ulama, sudah ratusan ribu ulama melaksanakan. Saya yakin bahwa mereka tidak asal membuat tata cara itu. Pasti ada penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, tafsirul isti'adah. Jadi ini surat Al-Fatihah tapi masih menerangkan luarnya ya. Sekarang baru menginjak kepada tafsirnya isti'adah, yaitu tafsirnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. An-Nahl ayat 98. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. A'udhu astajiru wa alja'u. Yuqalu uttu bi fulan wasta'adtu bihi. Artinya a'udhu astajiru, aku mohon perlindungan gitu. Wa alja'u, dan aku mengungsi kepada Allah. Jadi menyerahkan semuanya, mempercayakan semuanya kepada Allah. Nah, itu maknanya a'udzu. Wa inni uttu bi rabbi, sesungguhnya aku mohon perlindungan dengan Tuhanku, wa rabbikum antarjumuni. Ai iltajatu wastajartu bi. Jadi lafaz a'udzu ini artinya adalah memohon perlindungan. Ini yang perlu dipahami. Sebab kita ketika tidak memahami perkalimah seperti ini, maka bisa jadi salah arti. Nah, kalau sudah salah arti ini, apa yang kita baca kadang ya tidak benar juga gitu. Qala fil lisan adabihi audan wa iyadan laja ilaihi wa tasama. Wa fil hadis annan nabiyya, di dalam hadis diterangkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam basawwaja imra'atan. Nabi menikahi seorang perempuan minal Arab, dari orang Arab. Falamma udkhilat alaihi qalat a'udzu billahi minka. Maka ketika mau dikumpuli oleh Rasul, si perempuan ini mengatakan a'udzu billahi minka. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari engkau gitu. Berarti kan menunjukkan aku mohon dilindungi oleh Allah biar tidak kena dikumpuli engkau, begitulah. Artinya ini kan berarti sesuatu yang tidak baik gitu loh, sehingga mohon faqala laha, maka bersabda Nabi kepada perempuan itu, laqad utti bima'adin fa'alhiki bi ahlik. Kalau begitu maka engkau telah mohon perlindungan dengan zat yang memang melindungi itu dari sesuatu yang berarti tidak baik yang ada padaku. Karena itu fa'alhiki bi ahlik. Kalau gitu ya sudah, kamu pulang nyusul keluargamu sana. Artinya langsung ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menerangkan tentang masalah maknanya a'udzu, begitulah. Udah. Asyaiton, a'udzu billahi minasyaiton. Asyaiton, al-mutamarid al-ati. Lafaz asyaiton ini artinya adalah al-mutamarid al-ati, yaitu yang sombong dan durhaka. Jadi memang kalau sudah disebut setan itu ya mesti bangkang, mesti sombong, karena memang artinya setan itu juga al-mutamarid. Wa wa mustaqun min syaitan nabi makna bauda. Lafaz as-syaitan ini dicetak dari lafaz syatana dengan pakai makna bauda, jauh. Mana itu jauh dari rahmat Allah. Yukalu syaitan tudarahu, aku jauh dari rumah dia. Dah. Qala al-Qurtubi wa sumiya asyaitanu syaitanan. Imam Qurtubi berkata, setan itu disebut dengan sebutan setan. Kenapa kok disebut setan? Libu'dihi anil haqqi wa tamarrudihi. Karena jauhnya setan itu dari kebenaran dan sombongnya setan. Wa dzalika li'anna kulla'atin mutamarrid. Karena itu karena sesungguhnya setiap orang durhaka itu pasti mutamarid, pasti sombong. Baik minal jin wal insi wad dawab syaitanun. Gitu loh. Jadi entah itu jin kalau sombong, ya.
kalau durhaka, jauh dari kebenaran, tidak mau menerima dengan kebenaran, ya disebut setan. Wal insi, manusia juga begitu. Kalau ada manusia yang tidak mau dengan kebenaran, karena al-kibru itu, kesombongan itu kan raddul haq babatun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, jadi kalau ada orang seperti itu berarti sombong, berarti itu setan. Nah, katanya Imam Qurtubi begitu. Sudah. Wasyaitanu laisa muhtasan bil jin bal yutlaqu alal insi. Dan setan itu tidak khusus dengan jin. Setan itu siapa? Oh, jin. Tidak begitu katanya Imam Qurtubi. Bahkan bisa diucapkan terhadap manusia. Jadi ada manusia itu juga disebut setan. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, syayatinal insi wal jinni. Setan-setan manusia dan setan-setan jin. Berarti setan itu tidak harus dari jin. Juga ada manusia yang jadi setan. Manusia yang bagaimana? Yang kerjaannya itu ajak-ajak kepada kejelekan. Diajak kepada kebenaran mesti negatif thinking. Mau diajak begini sudah jelek duluan. Berarti nolak terus gitu loh. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga termasuk disebut setan. Wa yuwa anna Umar rakaba ala himarin fatabah tarabihi. Faqala anziluni fa inna markabatumuni ala syaitan. Diriwayatkan Sayyidina Umar itu pernah mengendarai himar. Maka himarnya ini fatabah tarabihi, maka himarnya ini berlagak begitulah. Jadi himar, hewan berlagak. Maka Sayyidina Umar berkata, turunkan aku dari himar ini. Kalian kok membuatku mengendarai setan ini. Jadi karena dia berlagak setan, maka berarti makna setan itu artinya orang yang berlagak sombong. Nah, ar-rajim maknahu al-marjum. Fahuwa fa'ilun bima'na maf'ulun. Yukalu ainun kahil ay maklun maka pun hadib ay mahdubun. Nah, ar-rajim itu yang dikutuk, berarti yang terkutuk. Qala al-Qutubi wa aslu rajim ar-ramyu bil hijarah. Asalnya rajim itu yaitu dilempar dengan batu. Wa rajmu ya'ti bima'na al-qatli. Kadang rajim itu memakai makna dibunuh dan dilaknati dan ditolak serta dicela. Itulah. La illam tantah ya nuh la takunan minal mu'minin. Wahai Nuh, kalau engkau tidak berhenti berdakwah seperti ini, maka engkau akan menjadi orang yang dicela dan dilempari. Nah, itu. Ini menerangkan maknanya rajim gitu ya. Wal makna, adapun maknanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim setelah diurai per kalimah, maka sekarang apa sih maknanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu? Astajiru wa alja'u ilallah. Aku mohon perlindungan dan aku mengungsi kepada Allah, wa atasimu bihi, dan aku mohon perlindungan atau penjagaan kepada Allah min syarri syaitonil ati al mutamarrid, dari kejelekan setan yang durhaka yang sombong, alladzi yuridu ayyughwiyani wa yadullani, yang mana setan ini selalu akan menyesatkan kepadaku. Wah ahtami bil khaliqis samiil alim, dan aku mohon perlindungan dengan zat yang menciptakan, yang mendengar dan mengetahui, min humasi wa lumasi wa wasawisihi fala yadfa'u anni syarrahu wa tarahu illallahu rabbul alamin. Karena memang sesungguhnya tidak ada yang mampu menolak kejelekan setan, tidak ada yang mampu menolak tipu daya setan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim secara tidak langsung berarti kita telah menyerahkan diri kita kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, mempercayakan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah, masih lama ya. Tafsirul basmalah. Sekarang tafsirnya basmalah. Bismin al-ismu mustaqim minasib mana rif awal ulu wakila mustaqim minasama huwaya al-alama. Lafat ismun ini terdiri dari kata dasar sumu atau sama. Kalau sumu berarti maknanya luhur, kalau sama maknanya adalah alamat.
Menurut Imam Qurtubi yang benar adalah yang awal. Falqari hina yaqulu bismillahi, maka orang yang membaca ketika mengucapkan bismillahi maknahu aqra'u musta'inan bismillahi. Aku membaca dengan mohon pertolongan melalui nama Allah. Wal katib hina yahudul kalam wa yaqulu bismillahi maknahu aktubu musta'inan bismillahi. Orang yang menulis ketika mengambil pulpen mengucapkan bismillah berarti dia mengatakan aku akan menulis dengan mohon pertolongan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apa yang dilakukan ini dianukan kepada wal akil hinna yatanawalu ta'am wa yaqulu bismillah ma'nahu aqulu musta'inan bismillah. Orang yang makan juga begitu. Ketika dia mengambil makanan mengucapkan bismillah, maka berarti dia aku makan dengan mohon pertolongan melalui nama Allah Subhanahu, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa hakada kullul af'al wal a'mal yuqaddaru laha fi'lun munasib. Begitu juga perbuatan apapun, sehingga kita mau apapun kalau mengucapkan bismillah, maka sebelum bismillah itu berarti terkandung arti yang sesuai dengan perbuatannya. Mau minum berarti asyrabu ya, musta'inan bismillahi, aku minum dengan mohon pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka minumnya menjadi barokah gitu. Karena itulah wafil hadis syarif, di dalam hadis yang mulia disebutkan kullu amrin dibalil la yubda fihi bismillah fa aftar. Setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan bismillah maka aftar. Aftar itu asal maknanya buntung, berarti tidak ada barokahnya. Jadi kita melakukan apapun asal perbuatan baik, kalau tidak diawali dengan ucapan bismillah maka tidak ada barokahnya di sana. Karena tafsir daripada bismillah dalam sebelumnya itu terdapat lafaz yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Sudah. Qala al-Qurtubi wa kutabu bismillah bi gari alifin istighna'an anha bi ba'il ilsaq li kasratil istimal bi hilafi qali iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau ini masalah tulisan. Jadi tulisan bismillah ini kan tidak ada alifnya. Bismi setelah ba langsung sin. Tapi kalau di Iqra di surat Al-Alaq Iqra bismi rabbikal ladzi kan ada alifnya gitu loh. Kenapa? Nah, alasannya ulama karena banyaknya terpakai gitu aja. Itu alasan ulama. Ini saya pikir untuk anu aja, untuk orang pelajar. Dah. Allahu ismun liddatil muqaddasah. Ya. Datullah jalla wa ala wajibul wujud la yusyariku fihi ghairuhu. Lafaz Allah adalah nama daripada zat yang suci, yang wajib wujudnya, yang tidak bisa disekutuai oleh lainnya. Artinya tidak ada selain Allah yang pakai nama Allah, itu tidak ada. Jadi lafaz Allah itu khusus kepada namanya zat yang kita sembah, selainnya tidak bisa. Kalau Ibnu Katsir, Allah alamun ala rabbi tabaraka wa ta'ala yuqalu innahu al-ismul a'dham li'annahu yusafu bi jami'i sifat. Lafaz Allah menurut Imam Ibnu Katsir adalah alam. Alam itu adalah nama, lafaz yang menunjukkan nama terhadap zat yang mengatur, tabaraka wa ta'ala. Dan diucapkan bahwa lafaz Allah itu termasuk ismul a'dham. Ismul a'dham itu asma yang paling agung. Kenapa disebut ismul a'dham? Karena lafaz Allah ini bisa disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul. Ini al-malikul quddus menjadi sifat daripada lafaz Allah gitu loh. Karena itu faujral asma al-baqiyah kulluha majra sifat. Nah, karena itulah maka kalau di dalam kitab anu itu lafaz saking hebatnya lafaz Allah itu dipotong alif dengan lamnya menjadi hu. Maka itu kan ada biasanya orang berurutan hu, yaitu ya kembali kepada Allah itu. Ada yang dihilangkan haknya menjadi l, maka dari itu kan sebutan orang mana itu kalau menyebutkan Tuhan kan l kan gitu ya. Gitu. Pokoknya dikurangi lamnya menjadi ilahun, artinya ya Tuhan. Maka lafaz Allah itu dipotong apapun tetap
kembali kepada zat. Itu hebatnya lafaz Allah. Itu diantara rahasia nama yang terdapat pada lafaz Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Qurtubi Allahu hadal ismu akbaru asma'i subhanahu wa ajma'uha wa huwa ismun lil mawjudil haqqi al jami' li sifatil ilahiyah. Imam Qurtubi berkata bahwa lafaz Allah itu nama yang paling agung di antara nama-nama Allah yang ada. Karena itu merupakan nama bagi zat yang wujud yang benar, yang memiliki beberapa sifat ketuhanan. Al-man'ut binu'uti rububiyah al-munfarid biwujudil hakiki la ilaha illa huwa subhanahu wa ta'ala. Intinya lafaz Allah itu adalah lafaz yang bisa disifati dengan ketuhanan, disifati dengan sifat-sifat ketuhanan dan yang hanya untuk Allah gitu, tidak untuk yang lainnya. Nah, wa ismul Allah alamun murtajala itu lagi ila alal ma'bud bihaqqin wa hadaida aksaril ulama. Artinya lafaz Allah ini disebut alam murtajal. Alam murtajal itu dalam ilmu itu begini. Lafaz yang tidak dicetak dari kata dasar yang lain. Nah, gitulah. Lafaz yang tidak dicetak. Tadi memang Allah ini khusus alam yang dari sononya sudah seperti itu. Nah, ini yang begitu. Waqala Ibnu Jusi ihtalafal ulama bismillah ladu wa Allah faqala qaumun innahu mustaqun wa qala innahu alamun laisa bimustaq. Ini terjadi perbedaan ulama ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa Allah itu bisa dicetak dari yang lain, ada yang mengatakan tidak bisa dicetak dari yang lain, yaitu alam murtajal tadi. Sudah saya pikir ini tidak perlu kita bahas karena menerangkan terlalu banyak kalimat. Intinya lafaz Allah adalah nama dari bagi zat yang wajib wujudnya, zat yang disembah secara benar. Nah, Ar-Rahmanir Rahim ismani min asma'i tabaraka wa ta'ala. Lafaz Ar-Rahmanir Rahim ini termasuk dari beberapa asma Allah atau nama Allah Subhanahu wa taala. Wakila lastika qalahuma li annahu minal asma'il muhtasa bihi subhanahu. Menurut Qil bahwa lafaz Ar-Rahmanir Rahim ini tidak dicetak dari kalimat karena ini khusus hanya kepada Allah. Nah, ini menerangkan tentang lafaz Rahmanir Rahim. Nah, sekarang yang penting makna basmalah. Maknanya basmalah itu gimana? Hiya qaulul qail bismillahirrahmanirrahim. Al-basmalah hiya qaulul qail bismillahirrahmanirrahim. Wa maknaha abda'u bitasmiyatillah wa dzikrihi qabla kulli syai'in musta'inan bihi jalla wa ala fi jami' umurihi taliban al-auna minhu fa innal qadir ala kulli syai'in. Jadi ternyata maknanya basmalah itu panjang. Tidak hanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tidak hanya itu. Jadi ternyata di sini begini. Wa maknaha abda'u aku memulai bitasmiyatillah dengan menyebut Allah wa dzikrihi dan menyebut nama Allah. Qabla kulli syai'in sebelum segala sesuatu. Jadi sebelum melakukan aktivitas apapun, aku awali dengan menyebut nama Allah. Musta'inan bihi jalla wa ala fi jami' umuri. Yang mana aku memohon pertolongan dengan nama ini dalam semua urusan-urusanku. Taliban al-auna minhu. Dan aku juga mencari pertolongan dengan berkahnya lafaz bismillah ini, gitu. Fa innahu al-qadir ala kulli syai'in. Maka sesungguhnya Allah itu zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Nah ini karena itulah a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengerti tentang arti yang sebenarnya seperti ini, maka ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hati kita akan lari kepada Allah. Ketika kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka hati kita akan lari kepada Allah. Jadi tertuju kepada Allah karena memang artinya di sana tidak ada lain, hanya memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, gitulah. Qala Ibnu Jarir at-Tabari, innallaha ta'ala dzakara wa taqaddasat asma'u adzaba nabiyahu Muhammadan bi ta'limihi taqdima dzikri asma'il husna. Imam Ibnu Jarir at-Tabari berkata, sesungguhnya Allah ya menyebutkan wa taqaddasat asma'u dan maha suci nama-nama Allah. Allah itu adab nabiyahu, mengajarkan adab kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW,
dengan mengajarkannya dengan pertama kali menyebut nama-nama Allah yang baik-baik amama jami'i af'alihi, di awal semua perbuatannya. Artinya bahwa ketika kita mengawali segala sesuatu mengucapkan bismillah, ini diantara pengajaran Allah kepada nabinya. Jadi Allah itu mengajarkan kepada Rasul, kalau kamu mengawali segala apapun sesuatu, maka sebutlah nama Allah itu. Gitu. Jadi artinya ini termasuk dikir kepada Allah. Jadi dikir kepada Allah itu tidak harus bersila, menghadap kiblat, terus tolak goyangan, tidak harus begitu. Kita mengawali apapun dengan mengucapkan bismillah, itu sudah termasuk dikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala dzalika li jami' halqihi sunnatan yastannuna biha wa sabilan yattabi'una 'alaiha. Dan Nabi menjadikan pelajaran dari Allah menyebut nama ini sebagai sunnah yang harus diikuti oleh para umatnya. Jadi termasuk jalan yang diikuti oleh para umatnya. Fihi iftitahu awaili mantikihim wa sudur rasailihim. Di dalam menyebut nama Allah ini terdapat memulai dalam permulaan ucapan-ucapannya mereka. Mereka mau mengucapkan sesuatu baca bismillah. Ya. Mau menulis juga baca bismillah. Jadi waktu hajatihi mau melakukan hajat, ya kan, melakukan aktivitas apa, membaca bismillah gitu. Hakna dalalatu madara min qauli qail bismillah ala ma batana min muradihi alladhi huwa mahdud. Sehingga ketika seseorang itu sudah terbiasa mengucapkan bismillah dalam segala aktivitasnya, maka makna bismillah itu yang awalnya hanya di makna zahir dalam ucapannya akan menyatu di dalam batinnya. Lah ketika sudah maknanya bismillah ini menyatu di dalam batinnya, maka faqaulul qail bismillahirrahmanirrahim idza tahta aliyan suratan yambi anna hadza muradu bidzalika aqra'u bismillah wa kadzalika qaulu bismillah inda nuhudi lil qiyam au inda qudihi wa syari afaliyun bi an makna muradi bi qaulihi bismillah. Nah, jadi kalau sudah menjadi mendarah daging, ucapan-ucapan ini menjadi kebiasaan setiap aktivitasnya, maka setiap dia bergerak menyebut nama Allah, setiap dia akan melakukan satu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah menjadi kebiasaan, maka berarti orang ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang ini akan mendapatkan barokah daripada bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang kami hormati, untuk minggu depan adalah baru kita akan mempelajari tentang tafsirnya Fatihatul Kitab, yaitu mulai alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Yang jelas yang paling penting adalah untuk penjelasan mulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim ini, mudah-mudahan kita akan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengerti tentang makna yang terkandung dalam a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim, sehingga kita ketika melakukan aktivitas maka kita tidak pernah lepas selalu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim. Yang itu semua termasuk dalam dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang telah kita lakukan akan mendapatkan barokah bi barakati a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.